Halo teman-teman, saya Serendang Hutauruk dengan NIM 102022 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian yang dipandu oleh Ibu Pomarida Simbolon. Di sini saya akan memaparkan video animasi saya. Selamat menonton! Materi kali ini berjudul Mengembangkan Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data dan Penggunaan Mendeley Zetero and Note. Jenis Instrumen Penelitian. Menurut Sugiono, 2013, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Sedangkan menurut Purwanto, 2018, instrumen penelitian pada dasarnya alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Instrumen penelitian dibuat sesuai dengan tujuan pengukuran dan teori yang digunakan sebagai dasar. Instrumen penelitian dibuat untuk satu tujuan penelitian tertentu yang tidak bisa digunakan oleh penelitian yang lain, sehingga peneliti harus merancang sendiri instrumen yang akan digunakan. Fungsi instrumen penelitian. Instrumen penelitian memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses penelitian, yaitu digunakan sebagai alat dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dengan adanya instrumen penelitian, maka akan mengetahui sumber daya data yang akan diteliti dan jenis datanya, teknik pengumpulan datanya, instrumen pengumpulan datanya, langkah penyusunan instrumen penelitian tersebut serta mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran daya pembeda, dan pengecoh di struktur suatu data dalam penelitian. Arifin, 2017. Jenis instrumen penelitian. Pada umumnya dalam penelitian kuantitatif, jenis-jenis instrumen penelitian terdiri dari yaitu lembar observasi, kuesioner, angket, dan tes hasil belajar. Berikut akan dibahas ketiga jenis instrumen penelitian yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. A. Lembar observasi merupakan pedomaan yang berisi indikator-indikator yang digunakan untuk melakukan suatu pengamatan. Indikator-indikator tersebut merupakan acuan sekaligus batasan-batasan dalam melakukan observasi pada suatu penelitian sehingga proses observasi yang dilakukan menjadi terstruktur dan terarah serta data yang dihasilkan tidak bias. B. Angket atau kuesioner merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berisi pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh responden. Menurut Purwanto, 2018, tujuan dari pembuatan kuesioner adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan mendapatkan data dengan validitas dan reliabilitas yang setinggi mungkin. Terdapat beberapa alasan mengapa angket atau kuesioner digunakan dalam pengumpulan data penelitian yaitu: 1. Kuesioner digunakan untuk mengukur variabel yang bersifat faktual. 2. Kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. 3. Kuesioner memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi dengan validitas dan reliabilitas yang tinggi. C. Tes hasil belajar merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan dan mengetahui tingkat perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran. D. Wawancara atau interview merupakan kegiatan tanya-jawab antara dua orang untuk mendapatkan informasi atau ide mengenai topik tertentu. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang yang biasanya tidak terjawab apabila hanya melalui angket atau kuesioner. E. Observasi diartikan sebagai kegiatan pengamatan secara langsung menggunakan seluruh panca indera. Observasi dapat dilakukan melalui tes, kuesioner, ragam gambar hingga rekam suara. F. Skala bertingkat disebut juga rating merupakan suatu ukuran objektif yang dibuat berskala atau bertingkat. Instrumen ini memudahkan peneliti untuk memberikan gambaran penampilan yang kemudian dapat menunjukkan frekuensi munculnya sifat-sifat tertentu. G. Dokumentasi instrumen penelitian merujuk pada barang-barang tertulis. Instrumen ini memungkinkan peneliti memperoleh data melalui penelitian terhadap benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, catatan harian, artefak, video dan lain sebagainya. H. Forum Group Discussion FGD disebut dengan diskusi kelompok terarah. Instrumen ini mengacu pada suatu proses di mana peneliti dapat melakukan pengumpulan data melalui beberapa kelompok di waktu yang bersamaan. I. Eksperimen instrumen pengumpulan data dengan eksperimen sering digunakan dalam penelitian sains murni dan terapan. Skala pengukuran instrumen penelitian. Skala pengukuran harus dimiliki oleh setiap instrumen penelitian karena instrumen yang akan digunakan untuk melakukan pengukuran tujuannya untuk menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Skala pengukuran ini akan membuat variabel yang diukur dengan menggunakan instrumen dapat dinyatakan dengan angka, sehingga akan lebih akurat, efisien dan komunikatif. A. Skala Likert. Pada penggunaan skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator-indikator variabel. Berdasarkan indikator-indikator tersebut akan dibuat suatu pertanyaan pernyataan yang akan digunakan sebagai item pada instrumen yang dapat berupa kata-kata antara lain. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya, setuju selalu sangat positif diberi skor 5, kemudian setuju sering positif diberi skor 4. Ragu-ragu kadang-kadang netral diberi skor 3. Tidak setuju, hampir tidak pernah, negatif diberi skor 2 dan sangat tidak setuju, tidak pernah diberi skor 1. Skala Likert yang digunakan pada penyusunan instrumen penelitian dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. B. Skala Guttman. Pada skala Guttman terdapat dua jawaban tegas yaitu ya salah, pernah tidak pernah, dan sebagainya. Pada skala Guttman data bisa berupa data interval atau rasio dikotomi, belah dua. Hanya ada dua interval yaitu setuju atau tidak setuju yang digunakan pada skala Guttman. Skala Guttman digunakan apabila pada penelitian yang dilakukan ingin memperoleh jawaban yang tegas terhadap rumusan masalah yang ditanyakan. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya. Setuju, ya pernah, skor 2. Tidak setuju, tidak pernah, skor 1. C. Skala semantik diferensial. Skala semantik diferensial digunakan untuk mengukur sikap. Bentuk pada penyusunan instrumen penelitian pada skala semantik diferensial berbeda dengan skala Likert dan skala Guttman. Pada skala semantik diferensial tidak menggunakan bentuk checklist ataupun pilihan ganda pada penyusunan instrumen penelitian, tetapi disusun dalam satu garis kontinum yang jawaban sangat positif, yang terletak di sebelah kanan dan jawaban yang sangat negatif terletak di sebelah kiri, atau sebaliknya. Pengukuran menggunakan skala semantik diferensial menghasilkan data interval. D. Skala rating. Skala rating tidak hanya mengukur sikap saja tetapi dapat mengukur persepsi atau penilaian terhadap fenomena lainnya, sehingga pengukuran pada skala rating menjadi lebih luas, fleksibel, dan tidak terbatas dibandingkan dengan skala Likert, skala Guttman dan skala semantik diferensial. Pada skala rating responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah diberikan,
tetapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang tersedia. Pada penyusunan skala rating, yang perlu diperhatikan adalah harus dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap item instrumen. Karena setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda pada makna jawaban yang diberikan. Bentuk dari skala rating ada tiga, yaitu skala numerik, skala penilaian grafis, dan daftar cek. Konsep dasar kuesioner merupakan metode pengumpul data yang pada umumnya digunakan untuk penelitian. Instrumen dari kuesioner disebut dengan nama metodenya sendiri. Kuesioner umumnya digunakan untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Kuesioner memiliki bentuk yang beragam yaitu A. Kuesioner terbuka merupakan bentuk instrumen yang respondennya bebas menjawab dengan kalimatnya sendiri. Bentuk kuesioner terbuka sama dengan kuesioner isian. B. Kuesioner tertutup merupakan bentuk instrumen yang respondennya memilih jawaban yang tersedia pada lembar kuesioner. Bentuk kuesioner tertutup sama dengan kuesioner pilihan ganda. C. Kuesioner langsung merupakan bentuk instrumen yang respondennya menjawab pertanyaan seputar diri dari responden. D. Kuesioner tidak langsung merupakan bentuk instrumen yang respondennya menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan orang lain. E. Kuesioner campuran merupakan perpaduan antara tipe kuesioner terbuka dan tertutup. Mengembangkan instrumen penelitian. Di dalam pengumpulan data dengan cara apapun selalu diperlukan suatu alat yang disebut instrumen pengumpulan data. Sudah tentu macam alat pengumpul data ini tergantung pada macam dan tujuan peneliti serta yang akan diambil, dikumpulkan. Fungsi pengembangan instrumen. 1. Mengukur variabel. Instrumen penelitian membantu peneliti dalam mengukur variabel atau konstruk yang menjadi fokus penelitian, baik itu dalam bentuk pertanyaan, skala, atau metode observasi yang sesuai. 2. Mengumpulkan data. Instrumen penelitian memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang diajukan. 3. Standarisasi. Dengan mengembangkan instrumen penelitian, peneliti dapat memastikan bahwa proses pengumpulan data dilakukan secara konsisten dan standar di antara berbagai responden atau dalam berbagai konteks. 4. Validitas dan reliabilitas. Pengembangan instrumen penelitian memungkinkan peneliti untuk menguji validitas, ketepatan, dan reliabilitas konsistensi instrumen tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa data yang dikumpulkan merupakan representasi yang akurat dari variabel yang diukur. 5. Kontrol variabel. Dengan mengembangkan instrumen penelitian sendiri, peneliti dapat mengontrol variabel-variabel yang ingin diukur dan memastikan bahwa instrumen tersebut mencakup aspek-aspek yang paling relevan dengan tujuan penelitian. 6. Penyesuaian dengan konteks. Instrumen penelitian yang dikembangkan secara khusus dapat disesuaikan dengan konteks penelitian tertentu, seperti budaya, populasi responden, atau lingkungan sosial yang spesifik. 7. Pengembangan teori. Proses pengembangan instrumen penelitian juga dapat membantu dalam pengembangan teori atau konsep yang lebih baik, dengan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Kartowagiran, 2009. Langkah pengembangan instrumen. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mengkaji secara teoritik tentang substansi yang akan diukur. Kartowagiran, 2009. 1. Definisikan tujuan penelitian. Tentukan dengan jelas tujuan penelitian Anda dan variabel yang ingin Anda ukur atau amati. 2. Review literatur. Lakukan tinjauan literatur untuk melihat instrumen yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik Anda. 3. Identifikasi konsep dan dimensi. Identifikasi konsep dan dimensi yang ingin Anda ukur. Pertimbangkan berbagai aspek dari konsep tersebut dan buat daftar pertanyaan atau indikator yang sesuai. 4. Pembuatan instrumen awal. Berdasarkan konsep dan dimensi yang telah diidentifikasi, buat rancangan awal instrumen penelitian. 5. Uji coba awal. Lakukan uji coba awal terhadap instrumen Anda pada sejumlah kecil responden atau sampel untuk mengidentifikasi potensi masalah atau kekurangan dalam instrumen tersebut. 6. Validasi. Validasi instrumen Anda untuk memastikan bahwa instrumen tersebut mengukur variabel yang dimaksud dengan tepat. 7. Reliabilitas. Uji reliabilitas instrumen Anda untuk memastikan konsistensi dalam pengukuran. Ini dapat dilakukan melalui uji ulang, uji split half, atau analisis konsistensi internal. 8. Revisi dan iterasi. Berdasarkan hasil uji coba, validasi, dan reliabilitas, revisi instrumen Anda sesuai kebutuhan. Lakukan iterasi dan uji coba ulang untuk memperbaiki instrumen hingga mencapai kualitas yang diinginkan. 9. Implementasi. Setelah instrumen Anda telah diuji dan direvisi, gunakan instrumen tersebut dalam penelitian Anda dengan responden yang sesuai. 10. Analisis data. Analisis data yang dikumpulkan menggunakan instrumen Anda sesuai dengan metodologi penelitian Anda. 11. Evaluasi. Evaluasi kembali instrumen setelah penggunaannya dalam penelitian untuk melihat apakah instrumen tersebut berhasil mengukur variabel dengan tepat dan memenuhi tujuan penelitian. Pengumpulan data informasi. Pemahaman mengenai teknik dan instrumen pengumpulan data sangat penting dipahami oleh seorang peneliti. Kesalahan dalam menggunakan teknik dan instrumen pengumpulan data dapat menyebabkan kesalahan data yang dikumpulkan. Dengan demikian, maka penelitian menjadi sia-sia. Wawancara. Wawancara merupakan alat yang paling tua dan paling sering digunakan manusia untuk memperoleh informasi. Dapat dilakukan melalui tatap muka, face-to-face, atau dengan menggunakan telepon. Fred Ankerlinger 2000 menyatakan bahwa wawancara interview adalah situasi peran antar pribadi bersemuka face-to-face ketika seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang yang diwawancara atau responden. Wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka adalah wawancara yang bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap. Peneliti hanya menggunakan beberapa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, kemudian dikembangkan sesuai kondisi dalam wawancara di lapangan. Angket kuesioner. Kuesioner angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet dan dapat dibuat berupa pernyataan-pernyataan tertutup atau terbuka. Observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data memiliki ciri yang berbeda dengan teknik lain, yaitu wawancara dan angket. Kalau wawancara dan angket selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek-objek alam yang lain. Dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap, sudah berlalu atau data sekunder. Peneliti tinggal mengambil atau menyalin data yang sudah ada yang berhubungan dengan variabel penelitian. Pengambilan data secara dokumentasi bisa untuk data dalam bentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dalam bentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dalam bentuk karya misalnya karya seni, film, dan lain-lain. Tes.
Pengumpulan data dengan menggunakan tes dilakukan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan pengetahuan responden yang berhubungan dengan masalah tingkat pengetahuan subjek atau variabel yang diteliti. Teknik tes, pertanyaan dimaksudkan untuk menguji kemampuan atau pengetahuan seseorang. Sumber datanya berupa orang responden, seperti siswa, mahasiswa, karyawan, pelamar pekerjaan, dan sebagainya. Triangulasi. Sugiono, 2011, mengatakan bahwa dalam pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Penggunaan triangulasi dalam pengumpulan data sebenarnya sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Menggunakan cara sitasi, quote and referencing. Istilah sitasi merupakan istilah atau unsur serapan dari bahasa Inggris citation. Sitasi dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan sitiran. Maknanya dalam bahasa Inggris menurut Harrodes Library Glossary and Reference Book 2005, a citation is a reference to text or part of a text to identify the document in which it may be found. Texas A&M University Librarius 2019 juga menyebutkan bahwa fungsi sitasi. Sitasi atau sitiran dalam penulisan ilmiah sangat penting. Orisinalitas suatu karya ilmiah menjadi salah satu bagian utama dalam penulisan karya ilmiah. Semakin orisinil suatu karya ilmiah, maka akan semakin menarik perhatian para pembaca untuk mengaksesnya. Orisinalitas suatu karya menunjukkan bahwa penelitian terkait yang memiliki jenis yang sama belum pernah dilakukan sebelumnya, dan hal ini menginformasikan adanya penemuan yang baru terhadap objek yang baru. Penggunaan Reference Manager Mendeley, Zotero, and Note. Zotero, dengan alamat web www.zotero.org, merupakan program perangkat lunak pengelolaan sitasi yang berbasis open source. Pengguna dapat melakukan kegiatan sitasi berupa footnotes, endnotes, in-text citations, atau NU bibliografi menggunakan Zotero. Zotero dapat dipasang pada komputer apapun. EndNote adalah perangkat lunak manajemen referensi yang dikembangkan oleh Thomson Reuters. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna agar lebih mudah mengelola dan menyimpan referensi yang diambil secara otomatis. EndNote juga sangat bagus untuk para peneliti yang melakukan kolaborasi penelitian, karena Anda dapat berbagi perangkat ini hingga 14 kolega di seluruh dunia, menjadikannya pilihan terbaik untuk kolaborasi. Baik, di sini saya mencantumkan 3 soal latihan yang berkaitan dengan materi yang saya paparkan. Soal yang pertama, sebuah penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kepuasan pengguna rekam medis elektronik berdasarkan metode EUCS dari isi, keakuratan, tampilan, kemudahan dalam penggunaan dan ketepatan waktu di Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan tahun 2024. Sampel penelitian ini 49 responden. Analisa data yang digunakan adalah analisa univariat. Hasil penelitian diperoleh persentase kepuasan dari isi 98,0%, keakuratan 91,8%, tampilan 93,9%, kemudahan dalam penggunaan 87,8%, dan ketepatan waktu 93,9%. Diharapkan rumah sakit semakin meningkatkan pelayanan dengan membuat pelatihan terprogram dalam penggunaan rekam medis elektronik berdasarkan metode EUCS. Berdasarkan kasus di atas, jenis instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah pembahasan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sampel penelitian ini 49 responden menggunakan teknik stratified random sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner kepuasan pengguna rekam medis elektronik berdasarkan metode EUCS, Santa N. Medan, 2024. Soal yang kedua, sebuah penelitian dilakukan dengan tujuan adalah menganalisa pengelolaan rekam medis di Rumah Sakit Umum Pancaran Kasih Manado. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari koordinator assembling merangkap petugas filling, koordinator coding, koordinator analyzing, kepala sub bidang rekam medis, dan dokter. Hasil penelitian diperoleh bahwa kurangnya SDM, tidak adanya pelatihan terhadap petugas dan sarana prasarana guna menunjang pekerjaan petugas belum memadai. Pada bagian assembling masih terdapat dokumen-dokumen yang tidak lengkap, tulisan tidak jelas. Di bagian coding tidak memakai buku ICD-10 sebagai pedoman pemberian kode penyakit, serta tidak ada monitoring untuk mereview keakuratan data. Kurangnya SDM di bagian analyzing dan tidak adanya pelatihan terhadap petugas. Di bagian filling tidak ada petugas tetap atau koordinator, berkas tidak diletakkan di rak penyimpanan yang dapat mengakibatkan misfile, rak penyimpanan tidak memadai, kurangnya map dan penerangan yang tidak baik. Pembahasan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Pancaran Kasih Manado, Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2018. Sumber informan berjumlah 5 orang, yang terdiri dari koordinator assembling merangkap petugas filling, koordinator coding, koordinator analyzing, kepala subbagian rekam medis, Dr. Sanggamele, Kolibu N. Maramis, 2018. Dan soal yang terakhir, sebuah penelitian dilakukan dengan tujuan adalah mengetahui pelaksanaan penyediaan dokumen rekam medis pasien lama di pelayanan rawat jalan. Besar sampel adalah 99 dokumen rekam medis dengan teknik accidental sampling. Analisis data dengan analisis univariat. Hasil penelitian menunjukkan 63,64% dokumen rekam medis terlambat penyediaannya dengan rata-rata waktu 12,36 menit, melebihi standar pelayanan minimal yakni D10 menit. Alur penyediaan dokumen rekam medis pasien lama di rawat jalan 100% tidak sesuai. Dari kasus di atas, peneliti menggunakan jenis instrumen, pembahasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling dari populasi yaitu 6.809 dokumen rekam medis pasien lama rawat jalan, rata-rata per bulan tahun 2014. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, stopwatch, pedoman wawancara. Analisis data menggunakan analisis univariat yaitu mendeskripsikan variabel penyediaan dokumen rekam medis pasien lama pelayanan rawat jalan di RSUD Dr. Soekarjo dengan analisis deskriptif data numerik dengan menggunakan SPSS dan menggunakan rumus distribusi frekuensi. Andrea N. Sugiarti, 2015. Bye-bye. 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 Bye-bye now. Bye. Bye-bye.